Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan bacakan kisah dari vlog Facebooknya Hasni Haryati yang berjudul Aku Anak Sundal Bolong. Tapi sebelum kita menyimak kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia menonton video kami. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Ibu, kenapa mereka mengejekku, Bu? Kenapa mereka nggak mau main denganku? Sejak itu aku terisak di pangkuan ibu. Cemooh mereka terekam jelas di benakku. Sakit. Betul kata orang, luka hati yang tak terlihat lebih perih dari luka di luar tubuh. Mereka juga bilang tidak sudi bermain dengan anak sundal bolong. Mereka juga bilang punggung ibu berlubang. Kutumpahkan segala sesak di dada. Bukannya marah, ibu malah berkata, Kalau yang dikatakan mereka benar, mana mungkin ibu keluar siang-siang? Bukankah makhluk seperti itu keluarnya tengah malam? Lagi pula kaki ibu masih menginjak di tanah, sayang. Tangan halus ibu membelai lembut rambut keritingku. Sejujurnya aku ingin memiliki rambut seperti ibu, panjang sepinggang, hitam berkilauan, harum bunga melati, serupa model iklan Raja Wis di televisi. Tapi aku malah menuruni gen ayah. Aku menatap ibu dengan mata sembab. Ibu balas tersenyum menenangkan. Cantik. Aku yakin perkataan ibu benar. Hanya karena iri, ibunya tidak secantik ibuku. Mereka berani menyebar berita burung. Sebenarnya bukan hanya itu yang membuatku menangis. Pernah sewaktu sekolah aku diantar ibu ke sekolah. Ada segerombolan ibu-ibu duduk di depan rumah. Ibu tersenyum dan menyapa ramah ketika melewati mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah berbisik-bisik antara satu dengan yang lainnya. Entah itu bisikan atau apa, yang jelas aku dapat mendengar obrolan mereka. Ibu-ibu itu menyebut bahwa ibuku sundal bolong. Mereka juga bilang bahwa aku dilahirkan di kuburan dengan lendir dan darah anyir di sekujur tubuh merahku. Miris. Apa mereka teramat takut suami mereka terjerat pesona ibu sampai mereka tega membitahnya? Ya, ibu memang seorang janda kembang tepatnya. Ayah meninggal seminggu yang lalu akibat serangan jantung. Aneh. Tetangga-tetangga bukannya datang membantu, tetapi mereka malah ramai bergunjing. Ayah mati karena ditumbalkan ibu. Mereka asik menghibahi keluarga kami yang dirundung duka tanpa ada secuil pun rasa iba. Tragis. Padahal aku bermukim di desa yang kabarnya aman damai. Rupanya hal itu tak menjamin kehidupan yang tentram. Tetapi yang lebih mengherankan, nenek dari pihak ayah juga menuduh hal yang sama pada ibu. Kami diusir bagai binatang, tak kalah bertandang ke rumahnya. Pergi sana, wahai makhluk biadab. Jangan harap aku menerimamu di rumah ini. Kembali sana ke tempat asalmu di kuburan. Bawa serta anak setan itu. Aku bersembunyi di balik tubuh ibu, gemetar. Tangis telah berderai deras. Betapa menyakitkannya perkataan nenek. Tak bisa kubayangkan seberapa perihnya luka hati ibu. Terus terang, aku tak menyukai nenek itu. Malah ada benci tertanam pada sosoknya. Tega-teganya dia berkata demikian. Apa dia lupa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah ibu? Bisa apa anaknya itu? Kuakui, ayah memang cacat. Kelainan genetik membuat pertumbuhan ayah tak normal. Kaki kirinya lebih kecil dari kaki kanannya. Sepanjang hidupku, ayah tak pernah bekerja. Namun sebaliknya, ibulah yang membanting tulang supaya kami bisa tetap makan dan aku bisa tetap sekolah. Sebagian tetangga juga bergosip ria mengenai pekerjaan ibu. Mereka bilang, ibu adalah kupu-kupu malam, sebab ia selalu bekerja kala gelap malam meraja. Dengan dandanan gemerlap dan penampilan rapih. Mereka menduga ibu berprofesi sebagai wanita tunasusila. Tentu aku tak percaya dengan bualan mulut mereka. Sebelum berangkat kerja, ibu selalu mencium keningku. Itu sudah jadi kebiasaan kami, semacam ritual.
Sayang, kamu harus rajin belajar giat. Jadilah seorang perempuan yang pandai. Ibu ingin menyaksikan anak ibu sukses di masa depan. Karena sesungguhnya mimpi seorang ibu adalah melihat anaknya bernasib lebih baik dari ibunya. Tutur ibu sembari menepuk pelan kepalaku. Dia tersenyum mendeduhkan. Usai berkata-kata, aku mematung di ambang pintu, memandangi sosok ibu yang perlahan menghilang di rerimbun pepohonan. Keesokan paginya, makanan enak selalu terhidang di meja makan. Hasil ibu kerja kalah malam. Biasanya aku dan ayah akan langsung menyantapnya hingga perut terisi penuh. Sampai suatu ketika purnama bersinar penuh di angkasa. Rasa penasaran menyelinap di rongga dada. Aku berpura-pura tidur ketika ibu memeriksaku di kamar. Sempat kurasakan kecupan sayang di keningku sebelum ibu berangkat. Lalu segera aku mengenakan mantel coklatku dan memaikan tudungnya agar tidak mudah dikenali. Kaki ini berjalan perlahan mengikuti derap langkah ibu mengendap-endap. Sebisa mungkin aku tak menimbulkan suara. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan atau rumah warga. Takut kalau-kalau ibu menoleh dan memergokiku tengah membuntutinya. Ternyata dugaanku tepat. Ibu bukan bekerja sebagai wanita penghibur. Sebab begitu tiba di kuburan, ibu menanggalkan pakaiannya satu-satu. Tangan ibu bergerak menarik paku dari dalam kepalanya. Seketika wajahnya berubah menyeramkan. Bola matanya menonjol keluar, pipi cekung ke dalam, rambut menjuntai, kusut masai, dan jangan lupakan punggung yang berlubang meneteskan lendir berbau anyir, serta geliat makhluk putih kecil. Ia berjalan tak lagi menapak di tanah. Gaun panjang terusan putihnya melayang-layang, bak kain yang diterbangkan angin dari tali jemuran. Ibu terbang ke udara menghampiri seorang pedagang sate yang berjualan sendirian. Sundal bolong, teriak tukang sate ketakutan hingga terkencing-kencing di celana. Hihihi. Ibu tertawa nyaring. Tawa khas hantu perempuan. Bulu romaku serentak bangun semua mendengarnya. Mengerikan. Seketika tukang sate terkapar di tanah, pingsan. Di saat itulah aku melihat ibu mengambil sate dari dalam gerobak dan membawa besertanya. Aku terpaku begitu melihat sosok ibu lenyap, bagai asap ditiup angin dalam sekejap. Badan ini lemas, aku jatuh berlutut. Bulir-bulir bening berlomba-lomba menyusuri pipi. Saat itu aku terbayang adegan film Susana yang pernah kutonton di layar tancap. Si sundal bolong yang selalu mengganggu penjajah makanan di kala malam. Itu bukanlah cerita fiksi semata. Kau tidak pernah tahu kalau sesungguhnya sundal bolong menakut-takuti dan mengambil makanan bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, namun justru untuk menghidupi keluarga di rumah. Bahwa benar ibuku memiliki lubang di punggungnya, tapi aku tetap menyayanginya, mencintainya sepenuh hati, tak peduli meski sebenarnya ibu jelmaan sundal bolong sekalipun. Jati diri ibu tak pernah merubah pandanganku terhadapnya. Bagiku, ibu tetaplah ibu, orang yang sangat kukasihi. Aku bergegas pulang ke rumah sebelum ibu mendahuliku. Aku lebih baik kalau aku tidak menyinggung perihal ini. Sudah cukup gunjingan mereka yang ibu hadapi. Sebagai anak, aku akan selalu menggenggam erat tangannya, memberi kekuatan pada dirinya, berjalan beriringan menantang kerasnya dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.